Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Roberto Setiawan dari Prodi Manajemen Sore B2 dengan nomor induk mahasiswa 28921500361. Dalam video ini saya akan mempresentasikan perihal kerentanan terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, yang berkesinambungan dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Kerentanan terhadap krisis ekonomi. Latar belakang yang menjadikan kerentanan terhadap krisis ekonomi di Indonesia itu, dalam 2 dekade terakhir ini Indonesia juga sudah 2 kali diterpa krisis ekonomi besar. Pertama, yaitu krisis keuangan Asia yang muncul sekitar tahun 1997 dan mencapai klimaksnya itu pada pertengahan 1993. Dan yang kedua itu krisis ekonomi global yang terjadi dan mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia selama periode tahun 2008 hingga tahun 2009. Selanjutnya yaitu apa sih faktor-faktor penyebab kerentanan ekonomi Indonesia? Ada beberapa alasan kenapa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap hampir semua tipe krisis ekonomi. Yang pertama itu karena ekonomi Indonesia semakin terbuka dibandingkan pada awal pemerintahan Orde Baru, menuju liberalisasi dalam sektor-sektor perdagangan atau barang dan jasa, perbankan, dan investasi langsung. Selain itu, karena ekonomi Indonesia telah lama menjadi bagian dari tujuan penting di kawasan Asia Tenggara bagi investasi asing jangka pendek, Indonesia juga menjadi sangat rentan terhadap pelarian modal dari dalam negeri. Lalu, alasan yang kedua, walaupun dengan suatu laju yang menurun, Indonesia masih tetap bergantung pada ekspor dari banyak komoditi primer, yaitu pertambangan dan pertanian. Lalu yang ketiga, dalam 2 dekade terakhir, Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan yang penting, termasuk beras, gandum, jagung, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga minyak. Konsekuensi dari ketergantungan impor ini adalah kenaikan atau ketidakstabilan dari harga-harga produk makanan tersebut di pasar internasional atau gagal panen dari produk-produk tersebut di negara-negara asal. Jelas akan mempunyai suatu efek negatif yang signifikan tidak hanya terhadap pengeluaran konsumsi minimum rumah tangga, tapi juga akan mengancam keamanan pangan di dalam negeri yang bisa berujung pada kerusuhan sosial dan kejatuhan kabinet yang sedang berkuasa. Selanjutnya, yang keempat, yaitu dalam 20 tahun belakangan ini semakin banyak tenaga kerja Indonesia atau TKI, termasuk wanita yang bekerja di luar negeri. Dan alasan yang terakhir yaitu sebuah negara dengan jumlah populasi yang besar, yang artinya tingkat konsumsi makanan domestik yang sangat tinggi, akselerasi laju pertumbuhan output di sektor pertanian di dalam negeri menjadi sangat krusial, dan ini tergantung pada beragam faktor, termasuk cuaca yang merupakan sebuah faktor eksogen. Oke, selanjutnya yaitu mengukur tingkat kerentanan ekonomi. Ada beberapa cara atau faktor. Yang pertama itu definisi, seperti yang disebutkan dalam tulisan akademik oleh Edgar dan kawan-kawannya pada tahun 2004 dan Briguglio dengan kawan-kawannya pada tahun 2008. Kerentanan bukan suatu konsep yang langsung berbeda dengan konsep kemiskinan. Secara umum, kerentanan merujuk kepada potensi kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh goncangan eksogen. Di bidang ekonomi, kerentanan ekonomi merujuk pada risiko-risiko yang disebabkan oleh goncangan eksogen terhadap 3 sistem kunci dari ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dalam penelitian,
menganggap kerentanan dari sebuah RT didefinisikan sebagai kerentanan RT yang akan jatuh pada kemiskinan di masa depan. Lalu indikator, seperti telah dibahas sebelumnya, tingkat kerentanan tergantung pada 3 faktor utama: derajat dari sensitivitas, derajat dari ketahanan, dan sifat alami dari suatu goncangan. Nah, analisis empirisnya itu yang pertama, indikator-indikator pada tingkat makro. Jadi pada indikator-indikator pada tingkat makro itu terbagi menjadi beberapa objek atau beberapa faktor. Jadi pada indikator-indikator tingkat makro itu yang pertama ada luas ekonomi atau pasar. Suatu negara atau wilayah kecil dalam arti jumlah populasinya yang sedikit membatasi kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomis dan menjadi penghambat bagi kemungkinan produksi. Oleh karena itu, luas ekonomi atau pasar harus dianggap sebagai salah satu indikator ketahanan ekonomi terhadap goncangan-goncangan. Namun demikian, variabel yang umum digunakan adalah jumlah populasi. Lalu yang kedua, kepadatan dan struktur penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar luas pasar domestik atau lokal. Semakin banyak unit dari suatu jenis produk yang bisa dibuat, semakin penuh pemakaian kapasitas produksi yang terpasang dan semakin rendah biaya produksi per satu unit produk tersebut. Lalu yang ketiga, lokasi geografi. Lokasi yang terisolasi seperti pulau-pulau kecil di perbatasan sering disebut sebagai pulau-pulau terluar, membuat biaya transportasi menjadi sangat mahal dan marginalisasi dalam semua aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan juga politik kehidupan dari masyarakatnya. Lalu yang keempat, ada struktur konsumsi rumah tangga. Di Indonesia, provinsi-provinsi atau kabupaten dengan rasio konsumsi beras terhadap konsumsi non-beras yang lebih tinggi atau yang memiliki persentase dari konsumsi beras di dalam total pengeluaran yang lebih besar pada prinsip lebih rentan terhadap krisis tipe ini dibandingkan provinsi atau kabupaten dengan rasio yang lebih rendah. Selanjutnya, yang kelima, yaitu keterbukaan ekonomi. Suatu wilayah dengan derajat keterbukaan ekonomi yang tinggi menandakan wilayah tersebut melakukan ekspor dan impor, atau dalam artian jika wilayah itu berada di dalam suatu negara secara insentif, dan ini juga bisa diukur dengan rasio perdagangan eksternal terhadap PDRB atau PDB dalam kasus negara. Selanjutnya yang keenam, ketergantungan dan diversifikasi ekspor. Wilayah-wilayah dengan suatu ketergantungan ekspor yang sangat besar diukur dengan rasio ekspor terhadap PDB, mempunyai suatu keterbukaan yang lebih besar terhadap goncangan-goncangan eksogen dibandingkan wilayah-wilayah yang tidak selalu tergantung pada ekspor. Lalu yang ketujuh, ketergantungan dan diversifikasi impor. Wilayah-wilayah dengan derajat ketergantungan impor yang tinggi, terutama impor-impor strategis seperti energi, yaitu minyak bumi dan juga gas, makanan, SDA krusial lainnya, dan bahan-bahan industri, diperburuk dengan kemungkinan substitusi impor yang terbatas, sangat rentan terhadap ketidakstabilan suplai dunia atau dalam harga dunia untuk impor-impor tersebut. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu ada diversifikasi ekonomi. Satu hipotesis terkaitnya adalah semakin terkonsentrasi ekonomi suatu wilayah hanya pada satu atau dua sektor, maka semakin rentan wilayah tersebut terhadap goncangan-goncangan eksternal. Lalu yang kesembilan, ada pendapatan real per kapita. Pendapatan real per kapita sering digunakan sebagai sebuah indikator kesejahteraan yang menandakan daya beli dari sebuah ekonomi. Lalu yang ke-10, rumah tangga menurut kelompok pendapatan. Hipotesis terkaitnya yaitu wilayah-wilayah di mana sebagian besar dari jumlah RT adalah kelompok berpendapat
terendah, paling rentan terhadap suatu goncangan ekonomi dibandingkan wilayah-wilayah yang mayoritasnya berpenghasilan tinggi. Selanjutnya, kemiskinan. Hipotesisnya adalah wilayah miskin lebih rentan terhadap suatu krisis ekonomi dibandingkan wilayah yang kaya. Lalu yang ke-12, kemajuan pendidikan. Nah, pada kemajuan pendidikan biasanya diukur dengan dua indikator modal manusia, yakni jumlah anak-anak yang bisa membaca dan juga menulis. Selanjutnya, kondisi kesehatan. Seperti dalam kasus kondisi pendidikan, kondisi kesehatan juga merupakan suatu indikator modal manusia yang krusial. Jika kemajuan dalam pendidikan atau keberhasilan mencapai pendidikan tinggi tidak akan pernah tercapai dalam suatu komunitas yang tidak sehat. Lalu yang ke-14 yaitu kemajuan teknologi. Hipotesis terkaitnya yaitu wilayah dengan kemampuan teknologi tinggi memiliki ketahanan lebih besar terhadap goncangan dibandingkan wilayah dengan kapasitas yang lebih rendah terhadap pengembangan atau penguasaan teknologi. Lalu yang ke-15 yaitu infrastruktur sosial ekonomi. Hipotesis terkait yaitu tingkat kerentanan ekonomi di wilayah yang infrastruktur sosial dan ekonominya maju lebih rendah atau tinggi dibandingkan wilayah yang masih terbelakang atau wilayah pertama yang lebih mampu atau cepat pulih untuk kembali dari suatu krisis ekonomi dengan kerugian kecil dibandingkan dengan wilayah yang infrastruktur sosial ekonominya itu buruk. Lalu yang ke-16, modal sosial. Di dalam bidang ekonomi, modal sosial penting sebagai satu faktor penentu tingkat kelayakan dan produktivitas dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini memberi kesan adanya suatu keterkaitan positif antara sifat alamiah dari proses pembangunan ekonomi dan juga modal sosial. Lalu yang ke-17, partisipasi wanita dalam kesempatan kerja atau kegiatan ekonomi. Mungkin isu gender lebih relevan untuk Indonesia daripada untuk negara-negara yang lebih maju atau negara-negara di mana kaum perempuannya lebih maju atau tingkat partisipasi wanitanya sudah tinggi dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial maupun politik. Lalu yang ke-18, stabilitas ekonomi makro. Nah, stabilitas ekonomi makro ini mengikuti kinerja dari Briguglio dan kawan-kawannya pada tahun 2008. Dalam penelitian tersebut membuat suatu indeks ketahanan stabilitas ekonomi stabilitas ekonomi makro dianggap sebagai suatu variabel penting yang menangkap efek dari penyerapan goncangan atau kebijakan-kebijakan anti goncangan. Lalu yang terakhir yaitu efisiensi pasar ekonomi mikro. Pembenaran teoritisnya dari pemakaian komponen tersebut yaitu sebuah ekonomi akan mendapatkan lebih banyak keuntungan jika semua sumber daya produktif yang ada dialokasikan melalui mekanisme harga yang tidak terdistorsi. Dan selanjutnya yaitu ada yang namanya indikator-indikator pada mikro. Nah, pada indikator-indikator pada tingkat mikro ini yang paling menjadi masalah adalah kerentanan individu atau RT, terutama dari kelompok miskin. Hal yang sangat jelas bahwa kerentanan ekonomi dari suatu negara pada tingkat makro berasosiasi dengan kerentanan pada tingkat mikro, tergantung pada bagaimana suatu krisis mempengaruhi ekonomi negara tersebut dan kehidupan masyarakatnya secara individu maupun kelompok. Oke, baik, mungkin segitu saja presentasi mengenai kerentanan terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian, juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.